Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Johannes Geraldi dengan Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Sekarang kita akan mempelajari materi tentang rencana anggaran biaya. Sebelum kita mulai ke materi rencana anggaran biaya, sebaiknya kita mengetahui apa sih itu manajemen proyek. Manajemen proyek sendiri adalah terdiri dari perencanaan, planning, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Berarti proses atau teknik untuk mencapai tujuan sasaran proyek secara optimal melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, yaitu manusia, dana, peralatan, material, teknologi, jaringan secara efektif dan efisien. Sekarang kita memasuki ke materi rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan tahap, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek tersebut. Kemudian anggaran biaya ini adalah terdiri dari yang harga yang sudah dihitung secara teliti, cermat, dan memenuhi syarat. Jadi anggaran biaya itu bisa saja berbeda-beda tergantung dari daerah tempat Anda tinggal. Kalau saya sendiri sih, saya mencari acuan di itu ya, kota kelahiran saya di yaitu Kota Malang. Baik. Kemudian kita tujuan dari rencana anggaran biaya itu sendiri. Rencana anggaran biaya itu sendiri yaitu untuk mengetahui harga atau item pekerjaan sebagai pedoman untuk mengeluarkan biaya-biaya dalam masa pelaksanaan pembangunan. Selain itu juga rencana anggaran biaya bertujuan supaya bangunan tersebut yang akan dibangun dapat didirikan secara efektif dan dilaksanakan secara efisien. Efektif dan efisien yang dimaksud di sini adalah untuk memungkinkan kita mendirikan bangunan dengan perhitungan biaya yang tepat dan ekonomis. Namun, ini ada namunnya nih. Tidak bangunan yang dihasilkan itu tetap berkualitas sesuai dengan standar yang berlaku di daerah Anda masing-masing. Jadi murah nggak murahan, atau mahal tapi nggak mencekik, pokoknya sesuai standar lah ya gitu. Kemudian fungsi dari rencana anggaran biaya sendiri adalah sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan dan sebagai alat pengontrol pelaksanaan pekerjaan. Jadi kita harus bisa mengontrol pekerjaan tersebut agar pekerjaan yang dilakukan itu tidak overprice ataupun durasi yang ditentukan terlalu lama, atau pekerja yang kita bayar itu juga tidak terlalu mahal. Jadi melalui RAM inilah kita bisa memperhitungkan dan mengetahui secara pasti berapa yang dibutuhkan untuk mendirikan bangunan sesuai dengan permintaan owner. Jenis-jenis perhitungan. Jenis perhitungan rencana anggaran biaya itu terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah perhitung melalui anggaran biaya kasar, dalam artian taksiran. Taksiran digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran yang digunakan setiap meter persegi luas dari lantai tersebut, atau biasanya orang-orang menyebutnya adalah plafonnya berapa per meter gitu. Walaupun namanya kasar, tetapi harga satuan yang kita gunakan itu juga mengacu pada nilai-nilai yang berlaku di daerah masing-masing tersebut, dalam artian atau NJOP ya, nilai jual objek. Jadi misalnya daerah Bandung per meternya berapa? Per meternya 6 juta plus, atau di mana mungkin lebih murah ya, mungkin per meternya bisa 5 juta, atau di Jakarta bisa per meternya bisa 10 juta. Itu tergantung dari nilai yang di daerah masing-masing. Kemudian adalah
dalam jenis. Kemudian yang kedua adalah jenis perhitungan RAP yang dihitung secara teliti. Yang dimaksud secara teliti adalah rencana anggaran per proyek yang dihitung sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat penyusunan anggaran biaya. Ya, jika sebelumnya anggaran biasa cuma dihitung melalui luas meter persegi, maka anggaran biaya yang teliti dihitung sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan. Nah, dalam perencanaan anggaran biaya yang teliti ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah BESTEK. BESTEK ini sendiri adalah istilah dari spesifikasi bahan. Yang kedua adalah gambar BESTEK, yaitu gambar-gambar yang mendukung dari spesifikasi ataupun rencana yang akan kita bangun tadi. Contohnya adalah terdapat denah, terus kemudian terdapat tampak atau detail. Dan kemudian adalah yang ketiga adalah acuan harga satuan pekerjaan, di mana yang saya jelaskan sebelumnya bahwa terdapat ada perbedaan pada masing-masing daerah setiap harga satuan pekerjaan tersebut. Nah, sekarang ini saya mau membagikan kelompok kepada kalian semua karena ini adalah project based learning. Nah, saya anggap adalah saya adalah bohir. Kalian semua adalah para kontraktor yang akan mau membangun rumah yang tanah yang punya saya tempati. Nah, seperti ini denahnya nih. Denahnya seperti ini. Kita akan membagi jadi 2 kelompok. Disclaimer. Jadi kita di sini hanya membatasi antara perhitungan tersebut. Jadi perhitungan tersebut yaitu dimulai dari persiapan, terus kemudian galian dananya sampai pondasi saja, karena mengingat dengan durasi yang ada. Itu ya. Nah, kita bisa lihat denahnya di sini. Baik, akan saya ulangi kembali sesuai perjanjian ya. Nanti kelompok pertama nanti menggunakan perhitungan dengan batu pondasi batu kali, yang kelompok kedua menggunakan perhitungan pondasi setapak atau pondasi batu beton. Nah, oke, saya akan sebelum memberikan project ini ke kalian semua, saya akan memberikan kisi-kisi terlebih dahulu. Nah, untuk pekerjaan yang menggunakan pondasi batu kali, yang pertama kalian adalah harus mencari keliling dari seluruh bangunan tersebut. Nah, kemudian kalian harus mencari jenis-jenis pekerjaan yang akan kalian gunakan pada pekerjaan pondasi batu kali tersebut. Saya kasih contoh deh. Contohnya dalam pekerjaan pondasi batu kali terdapat pekerjaan galian tanah biasa, kemudian pekerjaan bukan pasir, kemudian pekerjaan batu kosong atau santang, kemudian pekerjaan batu kali di sini menggunakan 1 PC banding 6 PS gitu, atau 1 Portland semen banding 6 pasir. Nah, oke, jelas. Oke, yang kelompok kedua sekarang menggunakan pondasi beton. Nanti kalian akan menggunakan pekerjaan galian tanah biasa. Nanti spesifikasi lainnya nanti akan saya jelaskan itu ya, nanti ada di gambar. Galian tanah biasa, pekerjaan bukan pasir, kemudian pekerjaan pondasi bertulang, dan kemudian pekerjaan kolom beton bertulang. Nah, nanti disesuaikan dengan gambar yang tertera di bawah ini. Nah, nanti semuanya akan dikumpulkan pada akhir waktu dari proses pembelajaran ini. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tunggu semuanya ya. Nih udah gak sabar nih pengen bangun rumah nih omongnya nih. Nah, oke. Saya tunggu sampai mata pelajaran terakhir. Oke, nanti kalau ada yang kurang jelas nanti langsung bisa bertanya. Terima kasih.